Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Fabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayoul ikhwah, azza Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepadanya. Salawat salam semoga tercurah untuk rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan besar Allah limpahkan sedemikian rupa, kita nggak mampu menghitungnya. Allah Ta'ala menandaskan wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung nikmat Allah kamu gak bakalan bisa. Apa saja yang butuh kita ungkap supaya kita semakin mantap? Pertama, kita masih hidup, sehat, aman. Mahal gak nikmat ini? Sangat mahal. Kesempatan hidup terangkai pada doa waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Itu termasuk rangkaian dari doa ketika kunut witir, ada doa yang semisal itu. Dan memang itu luas. Ya Allah, jadikan saya masih sempat hidup ini untuk nambah kebaikan. Mahal sekali waktu itu. Demikian juga kondisi aman lebih mahal daripada makan dan minum. Itu doa Nabi Ibrahim, mendahulukan aman daripada makan, menunjukkan aman lebih penting daripada makan. Gak bisa makan dengan lezat bila tidak aman. Demikian juga kita sehat, itu juga nilainya luar biasa. Termasuk ungkapan Ibnu Umar ketika mensyarah hadis dari pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Satu pensyarahnya adalah gunakan waktu sehatmu sebelum kamu sakit. Mumpung sehat berkarya, karena sakit banyak halangan. Bahkan banyak orang tidak mampu dengan sebab sakit, sampai perang pun ketika sakit ma'dzur, diterima alasannya. Puasa pun ketika sakit pun juga ma'dzur, diterima alasannya untuk tidak puasa dan diganti di hari yang lain. Demikian juga tentang tiga nikmat yang dirangkai pada satu hadis. Barang siapa bangun pagi badannya sehat, pikirannya ceria, punya jatah makan sehari, dunia berada pada genggamannya. Pagi hari ini kita merasa kaya enggak? Siapa yang merasa miskin? Tanda kaya ketika memiliki tiga. Satu, sehat. Dua, pikiran ceria. Tiga, punya jatah makan sehari. Punya tiga itu? Punya.
Apa yang bisa kita gunakan berbuka nanti sore? Kalau sahur seteguk air itu ada, harapan kita nanti sore seteguk air masih ada enggak? Harapan kita turah-turah kira-kira seteguk saja cukup, walau bijur'ati ma'in, walaupun dengan seteguk. Apalagi kita puasa sekarang malah kita enggak membutuhkan walau seteguk. Kaya raya, jangan merasa miskin, merasalah kaya, optimis, nanti akan semakin ditambah-tambahi, semakin longgar. Demikian juga kita berada di dua waktu mustajab yang bareng. Apa dua waktu mustajab yang sekarang sedang bareng berjalan? Satu, hari Jumat. Hari Jumat. Jumat kan hari ini. Jangan-jangan nggak tahu hari, maka kalian bodoh. Pikir hari ini. Hari raya masih lusa, jangan banyak dipikir, pikir hari ini. Program kita jangka pendek. Lusa akan datang bila hari ini selesai. Tuntaskan hari ini dengan baik, sehingga lusa nanti semakin baik. Jumat itu ada satu waktu sedikit, tidak dipastikan kapan, tapi ada hari Jumat itu waktu mustajab. Berbarengan dengan 10 Ramadan yang semalaman kita jalani adalah jumlah ganjil. Potensinya amal dikala itu ketika berbarengan turunnya fadilah Lailatul Qadar punya nilai lebih baik pada 1000 bulan. Jadi dua potensi fadilah besar dan mustajab keduanya berkumpul malam ganjil di hari Jumat. Jumat punya fadilah besar, keduanya berkumpul. Luar biasa fadilah yang sedang kita rasakan. Besar harapan semoga Lailatul Qadar fadilahnya turun semalaman. Tanda-tandanya jelas. Napa tandane? Hawane enak. Siapa yang gak demen? Siapa yang kesumuan? Tanda. Salah satu tanda hawanya enak sekali. Rasa panas gak ada, rasa dingin gak ada, enak. Iya kan? Coba rasakan. Tapi aja ginjal-ginjal, aku ento. Itu tanda. Semoga iya. Andaikan iya, kenapa kita ginjal-ginjal sekarang? Wong menikmati masih nanti. Silahkan bersukaria menikmati hasil, nanti bila sudah masuk surga silakan. Tapi sekarang kita banyak harap, tandanya ada, kita banyak harap. Semoga. Bukan ginjal-ginjal loh ya. Kita banyak harap. Semoga tanda-tandanya ada, semoga kita mendapatkannya. Tapi itu tabungan semuanya. Itu tabungan semuanya. Dan tabungan kita jangan sampai rusak. Tabungan kita jangan sampai rusak. Maka jawab dengan jaga dengan tawadhu, jaga dengan istiqomah, jaga dengan syukur, jaga dengan meningkatkan ketaatan, jaga memperbanyak doa, semoga betul-betul terjaga. Ini nikmat besar yang kita wajib untuk mensyukuri. Dan itu semuanya kita butuh mensyukuri dengan tabungan-tabungan yang ada. Semoga ketika Ramadan habis, kita belum mati, dipertemukan hari raya. Salah satu sisi orang bahagia, tapi sisi yang lain juga banyak dosa di hari raya. Salah satu sisi bahagia enggak di hari raya? Tentu. Tapi sisi itu juga banyak petaka. Potensi petaka di hari raya ada besar. Sejak fasilitas Ramadan tercabut, apa fasilitas Ramadan? Pintu surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Habis Ramadan kan dicabutkan fasilitas ini.
Bayi biasa mimik disapih, oyeng nggak kira-kira? Gimana derita bayi disapih? Sapa kelingan aku nisik cilik disapih rasane piye? Kelingan nggak? Kalau ndak, lihat saja bayi yang sedang disapih. Aku nisik yo ngono kuwi. Berpotensi cabut fasilitas. Kalau pelatihan kita selama mendapatkan fasilitas sukses, walau fasilitas dicabut, seolah kita nanti dengan keterampilan ketaatan yang sudah mendarah mendaging, seolah nanti akan bisa digunakan untuk perbentengan kekuatan, asalkan ketika ada fasilitas pelatihannya sukses. Ketika fasilitas diambil, pelatihannya sudah berjalan, betul-betul mendarah mendaging, mampu, walaupun tidak ada fasilitas kita nanti mampu menghadapi. Tapi apabila tidak, berpotensi bahaya. Berpotensi bahaya. Kemudian kesan kewaspadaan berkurang. Selama Ramadan kesiagaan itu memang betul-betul terjaga. Tapi ketika Ramadan habis, potensi kewaspadaan kesiagaan itu menurun. Kenapa? Sadar tidak puasa. Padahal diantara bentuk penjagaan itu dengan cara puasa. Kenapa? Wijak, ziku, majra sayatin bil atas waleju, persempit jalan setan dengan cara haus dan lapar. Setan mau masuk, jalannya sempit, berpotensi terkekang. Ketika kembali makan, saluran darah membesar. Gimana setan? Jalannya lengang. Nah, ini berpotensi besar bahayanya. Makanya waspada. Makanya silahkan makan, silahkan minum, tetapi kunci selamat tetap dijaga. Apa kunci selamat? Dibalik bolehnya silahkan makan, dibalik bolehnya silahkan minum, tapi kunci selamat tetap dijaga. Apa? Waspada, jangan israf. Waspada yaitu jangan israf. Ayatnya jelas, kulu wasrabu, Allah iringkan, wala tusrifu. Nah, hari raya banyak makanan. Banyak enggak makanan? Oh, banyak. Ibu-ibu sudah ngumpulkan belum jajannya kira-kira ini? Bu sing blonjo, Pak sing ngeterni. Berapa banyak bertumpuk makanan? Kalau tidak percaya ke pasar, tumpuannya lah wakeh. Tinggal beli saja. Itu berpotensi bisa israf. Kenapa? Minimal lebih banyak yang ia makan daripada ketika puasa, menyebabkan saluran darah semakin gede, setan semakin leluasa. Mau tidak mau di mana-mana akan menawarkan, monggo, monggo, kabeh manggane, apalagi pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Siapa sih nggak dimangga nih? Mesti dimangga nih. Kalau nggak makan, bah, foto-foto poso. Kadang rata digembosi loh ya. Mau tidak mau akhirnya tergiring kepada makan. Itu salah satu sisi, monggo silahkan, tetapi ada sisi yang lain. Makanya di sana ada pewaspadaan yang luar biasa. Apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Makanya tidak boleh puasa itu hanya sehari. Hari raya hanya sehari tidak boleh puasa. Tetapi pengiringan puasa 6 hari. Loh, berapa kali lipat itu? Dilarang puasa di Syawal hanya sehari, pas hari raya. Tetapi pengiringan puasa 6 hari. Ini menunjukkan pewaspadaan harus 6 kali lipat daripada keleluasaan makan. Luasa makan sehari, waspadanya 6 hari. Kira waspadane 6 hari, seringnya orang itu kondang poso Syawal hari keberapa? Ayo. Kondang poso Syawal hari berapa? Ayo. Wah, masa dual siap berpuasa? Cek eman biasanya tadi. Kalau tidak puasa sehari, benteng puasa 6 hari,
Kalau sampai tidak puasa 2 hari, nanti secara matematik itu butuhnya pembentengan 12 hari. Kalau sampai tidak puasa 6 hari, pembentengannya bisa 6 kali 6, 1 bulan lebih. Bukannya kita menganjurkan puasa Syawal sejumlah itu, bukan, tetapi kita membayangkan pembentengan itu memang harus betul-betul ketat. Leluasannya sehari, pembentengannya 6 hari. Ini pada sisi pewaspadaan, bukan pensyariatan. Aku lek nggak poso sedino berarti posone 6 dino, lek nggak poso 2 dino poso 6 dino, bukan begitu. Nanti bikin syariat dewi yang golek ngono, bukan begitu maknanya. Bukan begitu, salah. Nggak boleh bikin syariat sendiri. Tetapi pelajarannya seperti itu. Tidak puasa sehari, pengiringan puasa 6 hari. Ini menunjukkan puasa memang betul-betul benteng. Ini penting untuk kita perhatikan. Lalu sisi yang lain yang butuh kita perhatikan, seringnya dengan orang itu leluasa, itu ibadah pun juga berpotensi semakin melorot. Yang sering juga sampai azan 5 waktu saja gara-gara hari raya. Kenapa? Libur. Telat sih mending, nanti libur. Wah, ini bahaya. Maka waspadakan sebelum terjadi. Waspadakan sebelum terjadi. Tujuannya puasa kita jangan sampai rusak di balik bolehnya orang bahagia di hari raya. Maka daripada itu, supaya hari raya kita yang punya kesan bahagia itu tidak kebablasan, setan memanfaatkan momen kebablasan. Makanya kita butuh mengetahui hakikat bahagia kita di hari raya itu apanya. Lek bocah cilik, hakikat bahagia di hari raya niku napa ne? Lek bocah cilik serba baru, apa ne? Jajane akeh, sangune. Lek buke cah cilik, pak cah cilik napa bahagiane? Apa malah susah? Apalagi kena pasal filsafat laku papat kupat laku papat, itu nanti bisa semakin susah. Apa laku papat itu? Kupat itu laku papat, itu filsafat itu, dan itu bukan Islam. Tapi masyarakat memakai kayaknya. Kita butuh mengkritisi. Kupat laku papat, simbolnya hari raya kan kupat kan, gambarin endi kan kupat kan ya. Amplop dengan yang bocah kan gambar kupat ya panggana. Dari mana itu asal usulnya? Saya tidak tahu. Apa laku papat? Laburan, omai dilabur dicat, yang tanya duit gitu ya. Pona kayak keramik, pona dadak ndedeli keramik yang lawas di anyar, wah tambah akeh biayanya. Itu labur itu kelasnya. Untuk penampilan wajah dari rumahnya. Yang kedua, lebaran, barbaran. Ini biasanya berpotensi bentengnya sudah mulai melorot, barbaran lebaran, bakdan barbaran. Yang ketiga, leburan. Ronor ini podo minta maaf. Walaupun minta maaf boleh, ketika salah memang harus. Tetapi kalau itu menjadi ritual hari raya yang ini belum tahu, boleh minta maaf? Ya jelas, bahkan harus. Siapa yang salah minta maaf. Tapi kalau menjadi ritual hari raya, ini yang saya belum tahu. Salat, Allahu Akbar, adakah takbir? Ya rukun kan? Itu bagian yang paling pokok, takbir. Tapi seolah hari raya itu rukune itu maaf-maafan. Betulkah itu? Lera maaf-maafan nggak rioyo jere. Kenapa? Dianggap itu rukun. Yang itu saya belum tahu. Yang itu belum tahu. Tapi gitulah filsafat yang berkembang di masyarakat. Itu sudah tren di mana-mana. Entah siapa yang promosi. Kita ulang, maaf-maafan memang boleh dan harus, yaitu untuk menyelesaikan kesalahan. Tetapi kalau menjadi
hiasan hari raya, bahkan jadi ritual itu yang belum diketahui. Kemudian luberan, ini bocah cilik sing duwemen ya. Luberan itu napa? Dum sangu. Itu namanya filsafat yang 4 kupat laku papat. Ini banyak memakan korban. Banyak memakan korban. Makanya jangan berlakukan kupat laku papat sebagai filsafat itu sebagai agama, tidak boleh. Kenapa? Agama kita bukan filsafat. Agama kita dalil, ada Quran, ada sunnah, ada praktek, pemahaman praktek para sahabat. Maka untuk itu bahagia kita di hari raya itu apa? 1, mandi. Itu kesucian. Apa di antara doa saya sudah bersuci? Setelah 2 kalimat syahadat, Allahumma aj'alni minat tawabin wa minal mutatahhirin. Allah itu suka kepada orang yang mutatahhirin. Bersuci termasuk itu kebahagiaan. Bilal menjaga kesuciannya, batal wudhu, setan semakin jauh. Bahagia kita di hari raya, di antara adabnya adalah mandi. Itu bahagia kita. Yang kedua, pilih baju terbaik, bukan terbaru. Memang Allah itu indah, suka kepada yang indah. Makanya berbaju kita itu mengikuti petunjuk Nabi adalah Allah itu indah, suka kepada yang indah, bukan pian klambi, bukan. Tetapi Allah itu indah, suka kepada yang indah. Itu dianjurkan keindahan. Pakai baju terbaik, walaupun bukan terbaru. Yang ketiga, makan, walaupun 3 tegukan, 3 suapan. Ketika Idul Fitri, itu nilainya bukan sebatas makan, tetapi makan yang membahagiakan, berpahala. Lalu yang keempat, keluar rumah, doa dulu dengan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu ada 4 fadilah. Apa 4 fadilah? Keluar rumah berdoa bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Apa fadilahnya? Hudita, kufita, wukita, tanaha angkas syaitan. Hudita, kamu dibimbing. Bahagia kan? Dapat security, penjagaan, dibimbing. Kufita, kamu dicukupi. Wukita, kamu dijaga. Watanaha angkas syaitan, setan nyingkir. Ini bahagia kita. Yang kelima, sepanjang jalan ke tanah lapang bertakbir, dan itu merupakan wujud syukur. Walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala mahatakum la'alakum tashkurun. Bentuk syukurmu memperbanyak takbir. Allahu Akbar. Saking gedene fadilah, kita takjub, rasa seneng, nanti memudahkan taat. Perbanyak takbir. Itu bahagia. Karena nggak ada baiknya lesan kecuali untuk zikir, memerintahkan yang ma'ruf, mendamaikan pihak yang bertikai, memperbanyak takbir termasuk bagian amal yang paling disuka. Itu bagian dari zikir, itu paling berharga. Ada perintah zikir, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, berdirimu, dudukmu, berbaringmu sepanjang di tanah lapang. Terus berikutnya sholat, zikir yang paling besar, menenteramkan jiwa. Terus ada khutbah, akan memperkokoh keimanan. Selepas daripada itu, sesama mohon mendoakan dengan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah terima amalku dan terima amalmu. Ini bahagia kita di hari raya yang betul-betul syar'i, yang betul-betul syar'i. Itulah yang kita harus merasa bahagia. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Daripada yang dikumpulkan oleh orang kafir untuk bahagia. Orang kafir mengumpulkan bahagia, bentuknya apa? Menumpuk dunia. Ternyata dengan fadilah rahmatnya supaya mukmin dengan itu lebih bahagia. Apa fadilah Allah? Islam.
Apa rahmat Allah? Syariatnya. Silahkan mereka bergembira, yaitu memperbanyak amal, punya tabungan. Yang dikumpulkan orang kafir ketika mati gak dibawa. Sementara yang dikumpulkan mukmin dengan fadilah Allah, itulah Islam dengan rahmatnya, itu syariatnya, kalimat tauhid. Mereka bergembira, gembira dengan tauhid lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Kenapa? Mati mengantarkan husnul khotimah. Di alam kubur diantarkan silakan tidur yang nyenyak. Di padang mahsyar terhantarkan dengan payung. Meniti jembatan dimudahkan. Sampai di kontoro urusan selesai, dibuka pintu surga. Loh, apakah enggak membahagiakan? Kesanalah kita berpikir. Apabila kita berpikir kayak begitu, potensi adanya hura-hura di hari raya kita nanti bisa terbentengi. Betul, kita siapkan sejak dari sekarang. Maka untuk itu perbuatan yang tidak syar'i di hari raya wajib untuk kita antisipasi. Napa mawon? Bledosan mercon. Ayo sapa sing nyiapne mercon kisan. Nek mlitat kala napa niku pun kebledosan pira masih mati niku. Kalau kita ndak, mungkin keluarga kita, gimana kita menangani kerabat kita, berpotensi kan? Kita kayak di sini kayaknya ndak, tapi kan juga punya lingkungan tanggung jawab kita. Bila ada apa-apa kita juga kena. Sopo ponakmu kan gitu loh ya. Adikmu kena juga kan. Ponah anakmu, wah iya kan. Ada perintah ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu ada potensi hura-huri. Dan yang lain-lain, pergaulan bebas, sembarangan disalami walaupun bukan mahram. Itu kayak itu pesta. Jerai maneman. Atau kadang kepeksa, sungkan. Rona-rona nanti alasannya. Itu potensi itu. Terlalu banyak makan, terlalu banyak seneng, lupa panggilan azan, kadang malah telat. Hari-hari biasa, apalagi i'tikaf, goyang lidahnya dengan baca Quran. Ketika hari raya goyang lidahnya dengan panganan, tuh sudah beda lagi tuh ya. I'tikaf goyang lidahnya dengan Al-Quran, baca begitu. Hari raya goyang lidahnya bukan Al-Quran tetapi ane podo opo panganan. Nah malah begitu. Bukannya nggak boleh makan, tetapi di sana ada potensi. Makanya disilahkannya berhari raya. Memang nggak boleh puasa itu hanya berapa? Sehari. Makanya ojo akeh-akeh. Tapi wong Jawa seminggu kadang cek njaluk double pindho gitu loh ya. Bodone ro ngentek lho, kapan entek lho ya. Ini masalah yang butuh kita waspadai. Kita ulang sebelum semuanya terjadi, kita waspadakan. Silahkan dikenang ketika hari raya tiba. Apabila kita diberikan umur yang panjang, ternyata di sana PR-nya masih sangat banyak. Bagaimana kita menjaga istiqomah kita dengan pelatihan yang ada di Ramadan. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Itu poin pertama yang butuh kita sampaikan. Yang kedua, dari kitab Tauhid kita masuk tema tentang nifak. Di antara perbuatan kufur menyebabkan murtad, di antaranya adalah munafik. Di sini dibikin judul tersendiri tentang nifak, fungsinya untuk penjabaran. Nifak jamaahnya nufaqo. Makna bahasa ialah binatang semisal tikus yang punya lubang di dalam tanah, tembus sana sini, dikejar satu lubang, sembunyi pada lubang yang lain. Itu makna bahasa. Makna istilah adalah orang yang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Sehingga riyaknya orang munafik itu riyak syirik besar. Karena itu memang diawali dari awal, disiapkan sejak dari awal. Rekayasa, pengelabuan.
Riya syirik kecil itu maknanya wis ikhlas, ketika beramal ada orang ada keinginan untuk menghias, ketika sadar ini bahaya dihentikan, itu namanya riyanya itu syirik kecil. Ngamal ikhlas, di tengah sedang beramal ada memperhatikan, akhirnya dia itu mengindahkan, memperbagusi, nyusup seperti itu, sadar dikendalikan, di situ riyanya termasuk syirik kecil. Tapi kalau orang munafik sudah dirancang, ngelabui sana gimana, ngelabui sana gimana, ngelabui sana, dirancang. Makanya riyanya untuk ahli tauhid nggak sama dengan riyanya orang munafik, beda. Kata riyanya sama tapi nilainya beda. Riyanya mukmin dihentikan, riyanya orang kafir diprogramkan, beda kan? Mukmin menghentikan, dikendalikan, orang munafik dikembangkan, bertolak belakang. Itu pendefinisiannya, menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Adanya orang munafik itu ketika Islam sudah jaya, kondisi di Madinah. Kalau di Mekah orang kafir dengan terang-terangan mereka mampu. Kalau di Madinah ketika kaum muslimin sudah mampu berperang dan menang, orang kafir itu ciut nyalinya. Makanya mereka bikin siasat bagaimana bisa menyusup, merusak dari dalam, maka berpura-pura mengatakan Islam padahal mereka membawa racun. Yang itu nanti kelasnya itu syiriknya apa? Nifaknya nifak kelas kakap, menyebabkan bisa keluar dari keislaman. Itu rangkuman yang sudah kita baca kemarin, tentunya yang itu kita tidak lupa. Adapun nifak kecil itu adalah seolah mukmin dia, seolah muslim dia, cuma kadang keilmuannya lemah, menyebabkan keimanannya lemah, kendalinya kurang, makanya kadang menipu, bohong, senada dengan itu. Sadar itu bahaya, tetapi kemampuan mengendalikan lemah, akhirnya keprojol seperti itu. Sekarang kita akan kaji lebih lanjut tentang nifak. Tanda-tanda munafik kelas kakap, setidaknya penyusun buku menyimpulkan itu ada 6. Yang pertama, mendustakan kepada Rasul. Mestinya diimani, cinta lebih daripada yang lain-lain, tetapi malah didustakan. Tanda nomor 2, mendustakan sebagian apa yang dibawa Rasul. Mendustakannya sebagian atau semuanya sama. Karena mendustakan seorang Rasul dianggap mendustakan semua Rasul. Kenapa? Risalah Rasul adalah sama. Akidah tauhid dan taat sama. Akidah tauhid dan taat. Lalu tanda yang ketiga munafik kelas kakap adalah membenci Rasul. Tanda munafik kelas kakap yang keempat adalah membenci sebagian ajaran Rasul. Walau sebagian diterima tapi sebagian ditolak, sama saja. Yang kelima, merasa senang jika agama Rasul itu melorot. Saya khawatir tanggal 12 Rabiul Awal itu hari kelahiran atau hari kematian Nabi SAW. Rolas mulut yang tren di masyarakat hari kelahiran, sebenarnya kematian. Untuk memastikan kelahiran, tanya pada siapa? Ayo, kepada siapa tekone? Tukang sensusi sopo? Angel itu memastikan. Peneliti itu beda kesimpulan. Tapi hari kematian pasti. Sahabat semuanya menyaksikan. Terhitung 5 hari, 4 hari, 3 hari, gimana prosesnya itu semuanya menceritakan. Itu yang pasti itu hari kematian. Tapi kenapa? Itu kok hari kelahiran? Saya khawatir
pesta mereka bukan pesta hari kelahiran, tapi pesta hari kematian. Matinya Nabi mereka itu demen, supaya nggak ketahuan, akhirnya katanya hari kelahiran. Jadi itu hari kematian kan siasat saja itu. Nyapa seneng-seneng Nabi ini mati, oh gampang konangan kolek ngono. Nyapa seneng-seneng hari kelahiran, loh pantas orang mengatakan. Saya khawatir, saya nggak menuduh, tapi saya khawatir. Kenapa? Tanda orang munafik itu senang ketika agama Rasul mengalami kemunduran. Matinya Abu Bakar mereka senang, matinya Umar mereka senang. Fitnah kaum muslimin antara Ali dengan Muayyah mereka senang. Kenapa? Hendak merobohkan kepada Islam. Nah, orang yang senang-senang seperti itu tanda munafik kelas kakap. Tanda yang keenam adalah enggan membantu kepada agama Rasul, karena nggak suka mengalami kemajuan, kesuksesan, keteguhan. Nah, senada dengan itu, berikutnya kita akan masuk kepada nifak kelas kecil. Seolah mereka adalah muslim, mukmin, cuma kurang ilmu, kurang iman, sehingga ketegaran di dalam sikap itu sering lemah. Makanya mereka memiliki sifat sebagaimana dijelaskan Nabi SAW, yaitu ayatul munafik salasun idza haddatsa kadzaba. Tanda orang munafik itu 3, satu hadis cerita 3, bukan pembatasan. 1, ketika ngomong dusta. Nanti ngampusin apa dereng? Perhatikan, mestinya tidak boleh. Kenapa? Jadi siasat nanti jadinya. Akhirnya nanti bisa masuk kepada tanda-tanda munafik. Kalau itu pendirinya kuat, ya wani, ora ya ora. Tapi ketika minggrang-minggring pendiriannya kuat, nah itu nanti bisa bohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, ketika mengikat janji dia menyelisihi. Yang ketiga, wa idza tumina khana, ketika dipercaya dia khianat. Yang keempat, idza khosoma fajara, ketika bertikai curang. Ketika di depan seolah itu selesai, ketika sudah pisah mereka akan berkoar-koar yang lain. Yang kelima, wa idza ahada ghadara, ketika mereka mengikat janji aman, ternyata mereka menodai perjanjian aman itu sendiri. Itu tema tentang nifak, seolah melengkapi dari apa yang sudah kita bahas. Ayo ikhwah, itu tadi sudah 2 materi kita sampaikan. Sekarang seolah kita masuk pada materi yang ketiga, membaca kitab fikih wal ajiz oleh Syekh Abdul Azim Badawi rahimahullahu taala. Seolah masuk kepada tema tentang salat istisqa, salat minta hujan. Kata istisqa diambil dari kata siko, sakyun, sakoyaski, sikoyatan. Artinya itu minuman. Istisqa ikut wazan istaf'ala, tambahan alif sinta, memiliki makna li tolak pencarian. Istisqa maknanya tolabus sakyin, cari minuman. Itu makna bahasa. Makna istilah adalah doa dilengkapi dengan khutbah dan sholat, mandiri atau numpang. Isinya semoga Allah mengucurkan hujan. Itu makna istilah. Makna istilah. Di sana ada doa, ada khutbah, ada sholat, bisa mandiri, bisa numpang. Kalau itu mandiri, materi bacaannya agak luas, bisa dibaca di Bulughul Maram. Kondisi gersang, mahal hujan, kering, tanaman mati, penghasilan kurang, binatang pun juga kurang pakan karena rerumputan, tanam-tanaman, dedaunan banyak yang mati. Mereka datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dijanjikan waktu duha silahkan kumpul di tanah lapang. Dimintakan dibikinkan mimbar. Di atas mimbar Nabi SAW duduk lalu menyampaikan arahan. Itu khutbahnya. Sehingga diperbanyak istighfar, karena petaka dipancing oleh dosa-dosa. Ketika sudah beliau menghadap kiblat, angkat tangan tinggi-tinggi, minta pada Allah Ta'ala, ya Allah kucurkan hujan. Sehingga waktu itu sholatnya belum selesai, hujannya sudah deras. Ini istisqa yang bersifat mandiri. Masyarakat minta pada pemimpinnya supaya mengadakan istisqa, dilayani, dijanjikan hari ngumpul di waktu duha, kemudian disampaikan arahan, setelah itu berdoa, kemudian sholat belum selesai sudah hujan. Itu mandiri. Kalau numpang, ketika Nabi SAW itu khutbah Jum'ah, ada orang usul mengajak memperhatikan kondisi yang gersang. Akhirnya khatib diminta untuk berdoa, maka Nabi SAW itu menengadahkan tangan, Allahumma aghithna, ya Allah kucurkan hujan pada kami, dibaca berulang-ulang sampai hujan turun seketika dan sepekan sampai Jumat berikutnya. Di situ khutbahnya numpang Jumatan, sholatnya numpang Jumatan, cuma ada usulan untuk istisqa, doanya disusulkan numpang di situ. Luas seperti itu. Sudah pernah istisqa belum? Saya sendiri belum. Karena apa yang ada itu masyarakat minta kepada pemimpin, pemimpinnya yang mengadakan. Nah begitu. Selama ini saya belum pernah diminta oleh masyarakat seperti itu. Akhirnya belum mengadakan. Sementara itu masyarakat pun juga belum meminta kayaknya. Kenapa? Rezeki masih murah. Hujan pun juga kayaknya belum kehabisan. Pompa air pun juga masih bisa mengeluarkan. Nah, senada dengan itu. Itu gambarnya ke sana tentang makna bahasa, makna istilah. Prakteknya ada yang mandiri, ada yang numpang. Nah, insyaallah berikutnya kita akan melihat hadis-hadis yang ada atau keterangan yang ada di kitab Al-Wajiz. Kita baca. Idza inqata al-matar, ketika hujan putus. Wa asdabat al-bilad, dan negeri mengalami kegersangan. Ustuhiba al-khuruj ilal musalla lilistisqa, dianjurkan keluar ke tanah lapang untuk istisqa, doa minta hujan. Disitulah Nabi SAW itu diminta menjanjikan, khutbah disampaikan, lalu berdoa selesai. Fayusalli bihim al-imam raq'ataini, imam mengajak mereka sholat sebanyak 2 rakaat. Wa yaksiru minad du'a wal istighfar, ketika waktunya doa mereka dianjurkan memperbanyak doa dan istighfar. Wa yukhawilu ridaahu, dan membalik selendangnya, yang kanan di kiri, yang kiri di kanan, yang atas di bawah, yang bawah di atas, tangan diangkat tinggi-tinggi dengan posisi seperti ini. Menjadikan al-yamin al-shimal, yang kanan pada yang kiri. An Abbad ibni Tamim an Ammi an Abdillah ibni Zaid qol kharaja, keluar An-Nabiyu, Nabi SAW ilal musalla, ke tanah lapang, yastaski, untuk minta hujan. Ini melayani masyarakat. Mereka sudah berkumpul, sampaikan arahan, selesai. Wastaqbala qiblata, menghadap kiblat. Fasalla rakaat, salat sebanyak 2 rakaat. Wa qalaba ridahu, dan membalik selendangnya. Qala Sufyan fa akhbarani Al-Mas'udi an Abi Bakar qol ja'ala al-yamin as-simal, menjadikan yang kanan pada yang kiri, tadi sudah kita sebutkan. Wa nahu, dan darinya juga qol ra'aitu, kulihat an Nabi sallallahu alaihi wasallam lama kharaja yastaqi, ketika keluar untuk istisqa,
Qala, beliau cerita, fahawala ila nasi dhahrahu, memalingkan punggung kepada manusia yang semula di atas mimbar berhadapan menyampaikan arahan, waktunya berdoa menghadap kiblat. Wastaqbal qiblata yad'u, menghadap kiblat dan berdoa. Summa hawala ridahu, kemudian membalik kain yang numpang pundak, selendang. Summa shalah rakaat, kemudian salat sebanyak 2 rakaat. Jahara fima bil qiraah, yang bacaannya dibikin jahar. Materi bacaan di kitab sudah habis, terlalu ringkes, namanya Al-Wajiz. Kemudian keterangan lain yang belum terungkap di sini adalah khutbahnya ada, tapi tidak seperti khutbah Jumat ada 2. Khutbah itu punya makna arahan. Salatnya seperti salat Id. Di situ ada 2 tafsir. Kata Imam Syafi'i, persis seperti salat Id. Setelah takbiratul ihram ada takbir 7 kali, baru bacaan rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua setelah takbir intiqal dari sujud ke berdiri, sebelum Fatihah takbir lagi sebanyak 5 kali. Kata Imam Syafi'i, dan yang semisal begitu pemahamannya. Tapi kata jumhur, bila kita melihat pensyarahannya, yang dimaksud seperti sholat hari raya maknanya adalah sama-sama 2 rakaat yang bacaannya dibaca dengan jahar, walaupun tidak ada takbir yang berulang-ulang 7 dan 5. Sehingga apabila ada perbedaan itu dimaklumi. Maka di situ sudah kita sampaikan pensaran dari ahli ilmu. Ada yang mengatakan seperti sholat hari raya. Jumhur mayoritas mengatakan yang dimaksud dengan seperti yaitu sama-sama 2 rakaat dan bacanya dibaca jahar, walaupun tidak ada takbir yang berulang-ulang 5 dan 7. Demikian 3 materi yang kita sampaikan kesempatan pagi hari ini. Pertama tentang seputar iktikaf hari raya dan bagaimana sikap kita semoga terjaga. Yang kedua tentang materi akidah akan bahayanya nifak yang ketiga tentang sholat istisqa. Semoga apa yang kita pelajari pagi hari ini Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.